لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak perkara kepada kita. Di antara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, bahkan yang wajib itu pun terbagi, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Dan tentu di antara perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah yang sifatnya adalah fardu ain, dan yang mana ibadah yang hukumnya fardu ain ini di antara ibadah yang paling agung, yang hukumnya wajib bagi setiap makhluk, wajib bagi setiap individu muslim adalah menegakkan salat 5 waktu. As-salah, menegakkan salat 5 waktu adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat agung. Bahkan dia dikatakan rukun Islam yang kedua, yang mana Islam seseorang itu tidaklah tegak sampai dia melakukan perkara tersebut, yaitu salat wajib 5 waktunya harus dijaga. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala lebih dari 30 tempat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita wa aqimus shalah wa aqimus shalah, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Saking pentingnya perkara salat 5 waktu ini. Di antara menunjukkan pentingnya juga perkara salat 5 waktu, dia menjadi wasiat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, di penyakit beliau, yang dalam penyakit ini beliau meninggal dunia, di pangkuan istri beliau yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi katakan? Berwasiat kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian, dan jagalah hak-hak budak-budak kalian. Perkara ini, ucapan ini senantiasa diulang-ulang Nabi Muhammad SAW sampai tidak ada lagi suara yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, namun mulut Nabi tetap bergerak. Saking pentingnya perkara salat, jamaah sekalian. Di antara juga menunjukkan pentingnya perkara salat, lihatlah bagaimana kisah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar bin Khattab mengimami para sahabatnya salat subuh di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang dari belakang seorang yang sangat tercela, Abu Ulwah al-Majusi, datang dengan sebuah pisau yang sudah beracun. Ditusuklah Umar bin Khattab dari belakang dengan 3 tusukan dengan pisau beracunnya ini. Satu tusukan mengenai perutnya, satu tusukan mengenai punggungnya, satu tusukan mengenai pundaknya, dan terjatuhlah Umar bin Khattab. Padahal dia sedang mengimami salat subuh secara berjamaah. Darah pun keluar dari badan Umar bin Khattab bercucuran. Dengan kondisi seperti ini, Umar bin Khattab mengisyaratkan untuk para sahabat yang ada di belakangnya maju, menggantikan dia sebagai imam. Maka majulah yang ada di belakang Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, menggantikan beliau sebagai imam. Dan keadaan Umar sangat memprihatinkan. Melihat keadaan Umar yang sangat memprihatinkan, Abdurrahman bin Auf mempercepat salat. Setelah salat, maka Umar pun tak sadarkan diri. Darah pun bercucuran keluar dari badannya. Maka Umar pun dibawa menuju rumahnya dengan keadaan mengenaskan seperti itu. Tak kala sadar, apa yang ditanyakan Umar bin Khattab kepada para sahabat? Apakah Umar menanyakan siapa tadi yang menusuk?
Apakah Umar menanyakan bagaimana keadaan? Apakah Umar menanyakan bagaimana keadaan sahabat yang lainnya? Tidak. Yang pertama kali ditanyakan Umar bin Khattab, asallan nas, apakah para orang-orang, para manusia sudah mengerjakan salat? Asallan nas, padahal keadaannya luar biasa. Apakah orang-orang sudah mengerjakan salat? Abdullah bin Abbas mengatakan, sudah wahai Amirul Mukminin. Maka apa kata Umar bin Khattab? Ajal, tentu saja. Fa innahu la hadda fil Islam liman taraka as-salat. Karena sesungguhnya tidak ada sedikit pun bagian dari agama Islam bagi siapa saja yang meninggalkan salat. Lihatlah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Umar bin Khattab setelah tadi pingsan kemudian bangun, beliau berusaha kembali salat subuh dengan keadaan beliau seperti itu. Maka inilah yang harus kita contoh. Bagaimanapun keadaan kita, sesakit apapun kita, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagian kita subhanallah, ada yang sakit sedikit langsung tidak mengerjakan sholat. Ada yang baru batuk-batuk, baru pilek-pilek tidak mengerjakan sholat. Bagaimana Umar bin Khattab? Dengan darah yang bercucuran keluar dari tubuhnya, beliau berusaha untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah perkara yang sangat wajib bagi setiap individu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah dosa yang mungkin dosa ini sangat banyak di antara kita di antara kita menyepelekannya. Sebagian kita kalau melihat seseorang melakukan sebuah dosa, misalnya anggap waliyadzubillah berzina, atau minum khamr, atau berjudi, dia akan tahu hatinya tidak enak melihat perkara tersebut. Terlebih lagi yang melakukan ini adalah orang yang terdekatnya misalnya, atau kerabatnya, atau temannya. Pasti dia di dalam hatinya berontak, ini adalah perbuatan yang tidak baik, ini adalah perbuatan dosa. Sebagian lagi tergerak hatinya untuk menasihati saudaranya. Akan tetapi tak kala ada seseorang yang melakukan dosa ini, dosa yang banyak disepelekan orang-orang, maka mereka menganggap biasa-biasa saja. Dosa apa ini? Dosa ini adalah meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat 5 waktu. Ulama bersepakat, ulama berijma, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Kitabus Shalah, bahwasanya meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada merampok, dosanya lebih besar daripada meminum khamr. Waliyadzubillah. Sebesar itulah dosa bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Maka jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, bahkan para ulama berselisih tentang keislaman orang tersebut. Tatkala ada seseorang yang berzina tapi dia masih muslim, para ulama sepakat dia masih Islam. Orang yang masih muslim minum khamar, para ulama sepakat dia masih muslim. Orang yang muslim merampok, ulama sepakat keislamannya itu masih ada. Tapi orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, para ulama berselisih. Ini orang masih Islam apa tidak? Ini orang masih Islam apa sudah keluar dari agama Islam? Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Perkara yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Abdullah bin Syaqiq al-Uqayli, salah seorang muridnya Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, mereka bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang generasi terbaik umat ini, yaitu orang-orang yang membersamai Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Mereka melihat keadaan para sahabat. Maka apa kata Abdullah bin Syaqiq? Karena ashab Muhammad la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa salat. Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganggap ada orang yang meninggalkan suatu amalan menjadikan orang tersebut kafir kecuali ketika mereka meninggalkan perkara salat. Seseorang meninggalkan zakat tidak disebut kafir.
Seseorang meninggalkan puasa tidak disebut kafir. Seseorang meninggalkan sholat dia disebut kafir di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebesar itulah jemaah sekalian dosa meninggalkan sholat. Maka perhatikanlah kita, perhatikanlah sholat kita. Bagaimana keadaan kita dengan sholat kita? Apakah kita masih sholatnya hanya di hari Jumat saja? Atau apakah kita masih sholatnya hanya maghrib saja misalnya? Yang lainnya tidak tahu, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pertemanan dan lain sebagainya. Maka ketahui, kalau keadaan kita seperti ini, para ulama berselisih tentang keislaman kita. Apakah dia masih di dalam Islam atau tidak? Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau tiang ini roboh, agama itu roboh. Seperti itulah perkara salat. Karena Islam adalah salat. Jangan sampai kita mengaku beragama Islam tapi menyepelekan perkara salat. Seperti apapun keadaan kita, jangan sampai pernah meninggalkan salat. Kita tidak bisa salat dengan keadaan berdiri. Salatlah dengan keadaan duduk. Tidak bisa dengan keadaan duduk, sholatlah dengan keadaan berbaring. Tidak bisa dengan keadaan berbaring, sholatlah dengan isyarat hati. Tidak bisa sholat misalnya karena ada beberapa alasan, safar, kesibukan dan lain sebagainya. Gabungkan sholatnya yang bisa digabungkan. Islam agama yang mudah. Akan tetapi jangan sekali-kali dengan sengaja meninggalkan perkara sholat. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW tadi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir musyrikin adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan, apa hukumannya bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Sebagian orang mengatakan orang ini harus dimintai taubat. Kalau dia masih enggan untuk tobat, masih sholatnya malas-malasan, masih gampang meninggalkan sholat, orang ini jangan diberi salam, jangan ditegur. Kalau masih juga dan dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dia tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin waliyadzubillah. Sebesar itulah perkara sholat. Jamaah sekalian, maka pantaslah salat ini menjadi wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi katakan, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian sebaik mungkin, jangan sampai kita remehkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa وعلى آله وأصحابه ومن كانوا بآثاره مقتفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pentingnya perkara salat, setelah kita mengetahui besarnya dosa orang yang sengaja meninggalkan salat dan apa konsekuensinya, maka jamaah sekalian, khatib mengajak agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga salat-salat kita, menjaga salat-salat kita, mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita memperhatikan salat 5 waktu kita yang wajib saja. Jaga yang wajib terlebih dahulu. Jaga yang wajib, inilah yang paling penting. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita salat wajib, maka berusahalah melakukan salat-salat sunnah lain. Jangan sampai pernah terbetik di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwasanya meninggalkan salat itu adalah perkara ringan. Bahkan sebaliknya, itu adalah perkara yang berat. Dan hendaklah juga kita tanamkan dalam diri kita, kepada keluarga kita, anak istri kita, bahwasanya salat 5 waktu itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil agar mereka menjadi risih apabila mereka belum sholat. Tanamkan kepada istri-istri kita, tidak enak hati kalau belum sholat.
Dan inilah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah dalam Al-Qur'an surah Taha. Perintahkanlah anak kalian, keluarga kalian untuk salat, wastabir 'alaiha. Bersabarlah terhadap memerintahkannya. Kenapa demikian? Mereka tanggung jawab kita, jamaah sekalian. Jangan sampai kita berpikir kita masuk surga sebelum kita bertanggungjawabkan bagaimana keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Kepala keluarga adalah pemimpin, dan kepala keluarga itu kalau akan ditanya tentang yang dia pimpin, istrinya, anak-anaknya, keluarga. Nabi Muhammad SAW akan memerintahkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us salah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun sudah diperintahkan. Maka sungguh menyedihkan tatkala ada anak yang sudah baligh, sudah besar, tapi orang tuanya tidak pernah memerintahkannya untuk salat. 7 tahun sudah diwajibkan kita untuk memerintahkan kepada anak kita untuk meribuhum 'alaiha li'ashr. Kata Nabi, pukul mereka. Anak-anak ini kalau sudah masuk umur 10 tahun, enggan melakukan salat, boleh dipukul. Ibadah apa yang kita mengajarkan kepada anak-anak, anak-anak itu enggan melakukannya, boleh untuk memukul anak kita, kecuali perkara salat. Ini Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, tentu pukulannya adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Maka jamaah sekalian, azza wa jalla, kepada kepala keluarga, orang-orang yang ada di bawah, tekankan tentang kewajiban salat. Begitu juga dengan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, para pemimpin-pemimpin, entah pemimpin di dalam kepemerintahan, pemimpin di dalam perusahaan, atau para bos-bos yang memiliki bawahan. Tanamkan kepada bawahan-bawahan ini untuk menjaga sholatnya, untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Perkara pekerjaan, perkara ringan, stop sebentar. Setelah itu sambung lagi. Kerjakan yang wajib terlebih dahulu. Terapkanlah apa yang diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tatkala memimpin menjadi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab sebagaimana dinukilkan Imam Malik dalam Muwatta'nya, menuliskan satu persatu kepada para pejabat. Pada pemerintahan Umar bin Khattab dituliskan surat. Apa kata Umar bin Khattab? Inna ahamma amrikum indis salah. Sesungguhnya perkara terpenting untukku, bagi kalian adalah perkara sholat-sholat kalian. Perkara sholat yang paling diperhatikan para pemimpin. Umar bin Khattab, faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha afiya. Barang siapa yang melalaikan salatnya, meremehkan salatnya, menggampangkan salatnya, tidak memedulikan salat 5 waktunya, maka perkara lain pun lebih mudah untuk dia lalaikan. Tidak terpenting bagi kita bagaimana akhlak seseorang, dia sholat apa tidak. Kalau kita melihat di negara-negara Arab, apabila mencari pekerja, ada lowongan pekerjaan misalnya, maka syarat pertama biasanya yang ditulis di dalam kriteria calon pekerja ini adalah orang tersebut menjaga sholat 5 waktunya. Setelah itu barulah skill dan lain sebagainya. Orang ini sholat apa tidak terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Ustaz, tapi ini akhlaknya baik. Tapi akhlak dia kalau tidak sholat dengan Allah itu tidak baik. Maka jamaah sekalian, azza-Allah wa iyyakum, perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadhaha wa hafadha 'alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najat yaum al-qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, memerhatikan salatnya, bagi dia cahaya, bagi dia petunjuk, bagi dia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Barang siapa wa man lam yuhafiz 'alaiha, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu nur wala najah wala burhan yaum al-qiyamah. Dia tidak mendapatkan cahaya pada hari kiamat, dia tidak mendapatkan petunjuk pada hari kiamat, dia tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaum al-qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Umayyah bin Khalid. Dan kelak pada hari kiamat dia akan bersama Qarun, dia bersama Fir'aun,
dia akan bersama Haman, dan akhirnya akan bersama Umayyah bin Khalaf. 4 tokoh besar kaum musyrikin. Siapa yang ingin bersama mereka? Maka kalau kita dengan sengaja melalaikan sholat 5 waktu ini, membiarkan anak-anak kita untuk tidak sholat 5 waktu, maka secara tidak langsung kita membiarkan diri kita, membiarkan keluarga kita berkumpul dengan tokoh besar musyrikin ini kelak di hari kiamat. Syekh Abdul Razak rahimahullah mengatakan, barang siapa yang melalaikan salatnya karena hartanya, maka kelak dia akan bersama Qarun. Barang siapa yang melalaikan salatnya karena kekuasaannya, kelak dia akan bersama Fir'aun. Barang siapa yang melalaikan salatnya karena jabatannya, kelak dia akan bersama Haman. Barang siapa yang melalaikan salatnya karena perdagangannya, maka dia akan bersama Umayyah bin Khalaf, pedagang besar para kaum musyrikin. Maka jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan diri kita, membukakan hati kita untuk senantiasa mudah melangkahkan kaki ini, menggerakkan anggota badan ini untuk melakukan kewajiban yang paling mulia ini, yaitu salat 5 waktu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menuntun keluarga kita, menanamkan kepada mereka wajibnya salat 5 waktu ini, dan tidak boleh sedikit pun terbetik di dalam hati untuk meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua perkara tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa waffiqhum lima fihi khairal bilad wal ibad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin tajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.